Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Ala Vaikunta Paramulo. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Tripikam Srinivas dan dibintangi oleh Allu Arjun. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Ala Vaikunta Paramulo ini menceritakan tentang seorang pemuda yang seharusnya menjadi anak konglomerat. Namun ia harus tinggal di tengah keluarga sederhana dengan ayah yang tidak menyukainya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Palmiki. Saat itu ia akan pergi ke rumah sakit karena istrinya yang bernama Laksmini dan Yasoda istri Ramachandra yang merupakan majikannya akan melahirkan secara bersama. Tak lama suster memberitahukan bahwa anak laki-laki Palmiki telah lahir dengan selamat. Di sisi lain, anak Yasoda malah tak bergerak. Saat itu suster yang bernama Soluchan tampak khawatir. Ia pun segera menghubungi dokter karena ia takut jika keluarga Ramachandra akan menyalahkannya. Melihat hal tersebut, Palmiki menawari anak laki-lakinya untuk ditukar dengan anak Yasoda agar suster Soluchan aman dan anak Palmiki mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian mereka pun menukarkan bayi tersebut. Saat suster akan meletakkan bayi Yasoda ke tempat Laksmini, bayi tersebut malah bergerak dan menangis. Kemudian Palmiki langsung merebut bayi Yasoda dari suster karena ia takut suster akan menukarkan kembali bayinya. Saat itu suster mencoba menyadarkan Palmiki agar mengembalikan bayi Yasoda. Akan tetapi Palmiki malah mendorong suster dari balkon hingga suster pun terjatuh dan mengalami koma. Dan pertukaran itu pun tak dapat dihindari. Singkat cerita, anak Ramachandra dan Yasoda diberi nama Rajmanohar, sedangkan anak Palmiki malah ia beri nama Bantu. Semua orang terkejut mendengar nama tersebut. Pendeta juga tidak mau memberikan nama Bantu karena arti dari Bantu adalah pelayan. Singkat cerita, kedua bayi tersebut pun telah tumbuh. Saat itu Palmiki memuji Raj karena mendapatkan nilai 9. Palmiki juga menambahkan nilai 7 di belakangnya agar Yasoda merasa senang. Sedangkan saat Palmiki diberitahu bahwa Bantu mendapatkan nilai 98, Palmiki malah mengejeknya dan berkata, "Kenapa kurang 2? Kau seharusnya dapat 100." Dan tanpa memuji Bantu, Palmiki langsung masuk ke dalam rumah. 20 tahun pun telah berlalu. Saat itu Palmiki bermimpi jika Bantu tinggal di rumah Ramachandra dan akan menaiki pesawat pribadi. Dan saat terbangun, Palmiki langsung pergi ke kamar Bantu untuk memastikan bahwa itu hanyalah mimpi. Dan ia bersyukur karena Bantu masih berada di rumahnya dan putranya berada di rumah keluarga besar Ramachandra. Singkat cerita, Bantu mengantar adiknya untuk berbelanja. Saat itu syal adiknya ditarik oleh segerombolan pemuda nakal. Leher adiknya pun tertarik. Kemudian Bantu langsung membalikan badan adiknya agar terlepas dari jeratan. Saat itu sang adik berkata, biasanya saudara laki-laki akan marah dan berkelahi jika saudara perempuannya diganggu. Setelah itu sang adik pun pergi. Kemudian Bantu mendatangi segerombolan pemuda tersebut. Ia meminta syal adiknya kembali. Akan tetapi salah satu pemuda tersebut malah menyuruh Bantu membawa adiknya sebagai ganti syalnya. Mendengar hal tersebut, Bantu pun marah. Kemudian ia menghajar para pemuda tersebut.
Setelah itu sang adik menelpon dan meminta maaf. Ia berkata bahwa tadi ia sedang marah. Bantu menjawab, tak apa adik, shellmu sudah mereka kembalikan. Singkat cerita, Bantu mengikuti wawancara di perusahaan pariwisata. Saat itu ia diwawancarai oleh pria yang bernama Ravinder Reddy. Saat itu Bantu ditanya mengapa ia ingin bergabung dengan mereka. Bantu menjawab agar ia bisa mengunjungi berbagai negara. Saat diwawancarai, Bantu menceritakan tentang ayahnya yang menyebalkan itu. Ia menceritakan tentang beasiswa yang dialihkan untuk adiknya, tentang rentenir yang menagih utang, dan saat ia meminta motor baru, ayahnya malah memberinya motor bekas. Setelah mendengar cerita Bantu, Bantu pun diterima bekerja karena ia selalu berkata jujur. Namun Bantu mempunyai syarat yang harus dipenuhi, yaitu ia harus mendapatkan tanda tangan manajer yang bernama Shekhar. Saat Bantu memasuki ruangan Shekhar dan melihatnya, Bantu pun langsung buru-buru pergi. Dan Bantu teringat kalau ia pernah memukuli Shekhar di lapangan karena masalah shawl adiknya. Saat itu Rapinder menyarankan agar Bantu tidak egois dan mau meminta maaf. Kemudian Bantu pun menemui Shekhar. Saat itu Shekhar langsung mengusirnya. Bantu pun langsung memutar badan Shekhar. Ia memohon dengan paksa agar Shekhar mau memberikan tanda tangan atau stempelnya. Dengan terpaksa Shekhar pun memberikannya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan wanita cantik dan seksi yang bernama Amulya. Saat Amulya hendak menaiki lift, tatapan Bantu malah terpaku kepada paha Amulya. Sedangkan Amulya terheran melihat jambul Bantu. Amulya pun tersadar kalau Bantu terus menatap kakinya. Lalu Amulya berkata, "Sudah bertemu bosmu?" Bantu menjawab kalau ia belum pernah melihatnya. Singkat cerita, Bantu pun memasuki ruangan bosnya. Dan betapa terkejutnya Bantu saat mengetahui bahwa Amulya adalah bosnya. Akan tetapi Bantu tetap tidak berhenti menatap paha Amulya. Amulya pun memberinya pelajaran. Amulya mengirim Bantu ke padang pasir untuk menjadi juru pariwisata. Di sana ia merasakan kegersangan hingga seekor burung pun matang dibuatnya. Dan ia juga merasa terganggu dengan percintaan orang di sebelahnya. Kemudian Bantu menelpon Amulya. Ia meminta Amulya agar memindahkannya. Lalu Bantu dikirim ke kutub sampai dirinya menggigil. Karena tak tahan, Bantu pun menelpon Amulya kembali. Ia memohon agar Amulya memberikan kursi di kantornya saja. Singkat cerita, Bantu pun telah sampai di kantor. Saat itu ia diceramahi Amulya. Tapi lagi-lagi matanya terus menatap ke paha Amulya. Ia pun berkata, "Tolong pakailah celana dan rok panjang." Kemudian Amulya membangunkan Bantu dan menaruh buku di kepalanya. Lalu Bantu pun malah menatap mata Amulya. Setelah itu Bantu curhat kepada rekan kerjanya. Ia berkata bahwa baru kali ini ia menatap mata Amulya dan bukan kakinya. Scene berpindah ke dermaga Apung Kakinada. Di sana terlihat pengusaha Seraka yang bernama Apala Naidu dan putranya Paiditali. Saat itu mereka sedang membicarakan perusahaan ARK Impra milik keluarga Ramachandra yang saat itu sedang membutuhkan uang. Mereka pun berencana akan menawari kerjasama dan pinjaman dengan syarat agar Ramachandra memberikan sebagian perusahaannya. Scene berpindah ke rumah keluarga Ramachandra. Saat itu kakek Anan memberitahukan kepada Raj agar menemui Paiditali untuk menghentikan rencana mereka. Raj pun bergegas untuk menemui Paiditali yang berkunjung ke perusahaannya. Di tempat lain, Ramachandra berada di sebuah kafe untuk mengontrol Raj. Karena tidak yakin dengan Raj, ia pun mengontrol pertemuan mereka di balik monitor dan menaruh earphone di telinga Raj. Lalu menyuruh Raj berkata seperti apa yang Ramachandra katakan. Akan tetapi Raj tidak bisa melakukan hal tersebut. Sampai-sampai Ramachandra harus turun tangan untuk mengusir Paiditali. Saat itu tepatnya di belakang Ramachandra, Amulya dan Bantu sedang menemui orang yang ingin membeli perusahaan Amulya dengan harga tinggi. Orang tersebut bernama Sudarsan. Sebenarnya Amulya tidak ingin menjual perusahaannya, namun ia tidak berani untuk berkata tidak. Ramachandra yang mendengar hal itu pun berkata jika generasi ini sudah kehilangan nyali untuk berkata tidak. Saat itu Sudarsan malah mengancam Amulya. Mendengar hal tersebut, Bantu pun marah. Ia melempar buku ke atas meja lalu menghajar bodyguard Sudarsan yang akan menghajar Bantu.
Setelah itu ia menjelaskan dengan tegas kepada Sudarsan. Bantu berkata, saat seseorang menolak tawaranmu itu berarti tidak. Dan wanita bilang tidak itu juga berarti tidak. Mendengar ketegasan Bantu, Ramachandra pun menjadi kagum kepadanya. Kemudian Amulya dan Bantu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di malam hari, Ramachandra menceritakan kejadian tadi siang kepada ayah mertuanya, yaitu kakek Anan. Ia berkata bahwa ia takjub kepada Bantu, bahkan ia membandingkan Bantu dengan Raj. Hal tersebut membuat Yasoda tersinggung, dan kakek Anan lebih tertarik kepada Amulya, karena ia berhasil memajukan perusahaannya hanya dalam waktu 3 tahun, dan kakek Anan berniat akan menjodohkan Raj dengan Amulya. Padahal Raj sudah memiliki wanita yang ia cintai. Singkat cerita, Amulya tidak bisa menolak perjodohannya dan pertunangan pun dilakukan. Saat itu Bantu melihat hal tersebut dan ia pun merasa patah hati. Suatu hari Apalanaidu mendatangi kantor Ramachandra karena ia tidak terima anaknya Paiditali pernah diusir secara tidak hormat oleh Ramachandra. Kemudian ia menemui Ramachandra. Saat itu ia berkata bahwa ia akan memberikan apapun yang anaknya minta. Setelah itu ia menusuk dada Ramachandra dengan ujung payungnya. Tak lama kemudian Amulya dan Bantu datang untuk menemui Ramachandra dan akan berterus terang bahwa Amulya tidak ingin dijodohkan dengan Raj. Sesampainya di ruangan Ramachandra, mereka telah mendapati Ramachandra yang tergeletak dan bersimpahan darah. Mereka pun segera membawa Ramachandra ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka berpapasan dengan Suster Solucana. Saat itu suster bertanya kepada Bantu, apakah Ramachandra ayahmu? Kemudian Bantu menjawab, tidak, ia bukan ayahku. Dan Bantu pun menunjuk Palmiki yang saat itu berada di rumah sakit. Dan ia berkata, itu ayahku. Setelah melihat Palmiki, suster berkata, itu bukan ayahmu, ayahmu adalah Ramachandra. Kemudian suster menceritakan tentang anak yang telah ia tukar bersama Palmiki sekitar 25 tahun yang lalu. Tapi sayangnya setelah menceritakan semuanya, suster pun meninggal. Setelah mengetahui semua itu, Bantu pun menampar Palmiki. Ia berkata jika ia sudah muak dengan semua kebohongan Palmiki. Dan saat di perjalanan mereka pun berhenti. Saat itu Palmiki memarahi Bantu karena Bantu telah berani menamparnya. Kemudian Bantu membongkar semua kebohongan Palmiki selama ini. Ia juga berkata bahwa ia telah mengetahui semuanya. Akan tetapi Palmiki tetap tidak merasa bersalah. Ia tetap memikirkan harta dan kehidupan anaknya. Karena Palmiki merasa iri dengan keberhasilan Ramachandra. Dan karena hal tersebut ia selalu menyusahkan Bantu selama 25 tahun ini. Tapi meskipun begitu, Bantu berkata bahwa ia tidak akan membongkar semuanya karena ia tidak ingin merebut kebahagiaan Raj. Dan mulai saat itu Bantu memanggil Palmiki bukan dengan sebutan ayah, melainkan Palmiki. Suatu hari Bantu diam-diam menjenguk Ramachandra. Saat itu ia melihat ketidakakuran antara ibu dan ayahnya. Ia juga melihat kecurangan pamannya mengenai pembayaran rumah sakit. Scene berpindah ke rumah Palmiki. Saat itu Bantu dan Palmiki berdebat. Bantu mendadak ingin pergi ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, Palmiki pun tersedak. Kemudian ia berkata bahwa ia tidak akan membawa Bantu ke rumah ayahnya. Suatu hari Ramachandra telah pulang dari rumah sakit. Saat itu dokter menyarankan agar orang yang telah menyelamatkan Ramachandra dipanggil ke rumah Ramachandra untuk menghibur Ramachandra agar ia segera pulih. Mereka pun menyuruh Palmiki agar memanggilkan Bantu untuk datang ke rumah Ramachandra. Dan ternyata dokter berkata hal tersebut karena anaknya telah diculik Bantu agar ia melakukan apa yang Bantu minta. Singkat cerita, Bantu pun dibawa ke rumah Ramachandra. Kakek Anan pun merasa senang bertemu dengan Bantu. Saat itu kakek Anan bertanya berapa gaji Bantu bekerja di perusahaan pariwisata itu. Bantu menjawab, aku dijanjikan 25.000, setelah semua potongan aku dapat 20.000. Kemudian kakek menawari Bantu untuk bekerja dengannya dan ia akan membayar Bantu 50.000. Kakek juga menyuruh Bantu memilih kamar yang Bantu sukai, lalu mengambil meja dan komputer. Kemudian Palmiki bertanya apa pekerjaan untuk Bantu. Kakek pun menjawab kalau Bantu akan menonton video gadis di internet. Kemudian kakek dan Bantu membicarakan tentang bisnisnya bersama Apalanaidu. Bantu pun menyarankan agar mereka langsung mendatangi tempatnya untuk memperingati Apalanaidu.
Kemudian mereka pun pergi ke dermaga apung kaki nada. Saat kakek hendak masuk, ia didorong oleh adik Apala Naidu yang bernama Bangi Navali. Ia melakukan hal tersebut karena Ramachandra pernah mengusir Paiditali keponakannya. Bantu tidak terima dengan perlakuan kasar Bangi Navali. Kemudian Bantu menghajar Bangi Navali dan anak buahnya. Melihat aksi Bantu, anak buah Bangi Navali lainnya takut. Mereka pun mempersilahkan kakek duduk dan mereka pun melayaninya. Lalu Bantu meminta mereka memanggil Paiditali. Kemudian Paiditali pun datang. Saat itu Bantu memberinya peringatan agar Paiditali dan ayahnya tidak mengganggu keluarga Ramachandra. Setelah itu kakek dan Bantu pun pulang. Di rumah Ramachandra, kakek mengeluhkan pengeluaran yang sangat tidak masuk akal. Bantu pun memberitahukan bahwa paman-pamannya itu telah mencuri 1 lak. Lalu kakek langsung memukuli mereka. Kemudian Yasoda datang dan bertanya untuk apa mereka mencuri. Bantu pun menjawab mereka bertaruh 1 juta rupiah di meja poker. Kemudian Yasoda meminta Bantu agar menceritakan tentangnya. Kemudian Bantu berkata bahwa Yasoda tidak akur dengan Ramachandra karena Ramachandra berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Rama yang mendengar hal tersebut ia pun tidak terima. Kemudian ia pun menampar Bantu. Suatu malam Ramachandra menemui Yasoda dan mereka pun saling bicara. Ramachandra mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian Yasoda pun memakluminya dan memaafkan Ramachandra. Kakek yang melihat hal tersebut ia pun merasa bahagia. Di sisi lain, kedua paman Bantu malah berniat memanggil musuh agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keesokan harinya, Paiditali dan Bangi Navali datang ke kantor ARK atas panggilan kedua paman Bantu. Di rumah, Ramachandra merasa geram mendengar hal tersebut dan ia sangat ingin datang ke kantornya. Tapi karena keadaan Ramachandra yang belum pulih, kakek dan Yasoda pun melarangnya. Kemudian kakek menyuruh Bantu untuk mengatasi masalah tersebut. Bantu pun datang ke acara rapat tersebut dan menggagalkan rencana Paiditali. Keberhasilan Bantu pun membuat kakek merasa senang. Untuk merayakan hari bahagianya, kakek pun akan mengadakan pesta nanti malam. Singkat cerita, di pesta Bantu dan Amulya pun bermesraan. Dan hal tersebut diketahui oleh Palmiki dan Yasoda. Dan karena kejadian tersebut, keesokan harinya mereka semua berkumpul. Saat itu Palmiki mencaci maki Bantu di depan keluarga Ramachandra. Bahkan Palmiki mengusirnya. Saat itu Bantu memanggil nama Palmiki. Akan tetapi Palmiki malah memukulnya. Setelah itu Bantu pergi bersama Amulya. Saat itu Bantu memberitahukan kepada Amulya bahwa ia adalah anak Ramachandra yang sebenarnya. Sin berpindah ke rumah Ramachandra. Saat itu kakek membaca surat perjanjian Apala yang memeras mereka. Apala meminta setengah dari perusahaan ARK dan berkas tersebut harus ditandatangani dan dibawa oleh Raj ke rumah pertanian Apala. Dan jika tidak, maka Apala akan membunuh keponakan mereka Nandini yang merupakan gadis yang dicintai oleh Raj. Mereka pun langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Paman pun bersujud di kaki Ramachandra karena ia telah sukarela menolongnya. Bahkan Ramachandra mau menyerahkan sebagian perusahaannya kepada Apala hanya untuk menolong anaknya. Paman juga merasa menyesal karena selama ini ia telah banyak mencuri uang Ramachandra secara diam-diam. Kemudian Raj bergegas untuk membawa surat tersebut ke rumah pertanian Apala. Akan tetapi ia dicegah oleh Paman dan Palmiki. Akan tetapi Raj bersikeras akan datang ke rumah pertanian Apala karena ia benar mencintai Nandini dan tidak mau menikahi Amulya. Palmiki yang khawatir, ia pun segera meminta bantuan kepada Bantu. Akan tetapi Bantu menolaknya. Saat Raj menyetir mobilnya, tiba-tiba Bangi Navali datang dan menabrak mobilnya. Saat itu ia memberitahukan bahwa Bantu telah berhasil mengalahkan mereka semua dan ia pun berhasil menyelamatkan Nandini.
Setelah mendengar ceritanya, Raj pun mendatangi tempat Apala. Di sana ia menawari Apala untuk pergi ke rumah sakit. Sin berpindah ke rumah Ramachandra. Saat itu Bantu berkata, sulit bagiku mengatakan jika aku tidak terkait dengan keluarga ini. Tapi lebih penting bagi kalian untuk menjadi keluarga. Lalu Bantu berpamitan untuk pergi. Saat Bantu dan Palmiki hendak pergi, kakek bertanya, apa yang ingin kau katakan lagi Palmiki? Kemudian Palmiki menjawab, jika ada ucapan putraku yang menyinggung mohon dimaafkan, itu saja. Lalu kakek Anan berkata, itu saja. Dan kakek pun memukul Palmiki. Kemudian kakek berkata, dia cucuku, pewarisku, darahku. Kakek juga memberitahukan bahwa ia telah mendengar percakapan suster dengan Bantu saat di rumah sakit. Kakek juga memberitahu bahwa Bantu tidak menginginkan harta atau hal apapun karena ia tidak tamak. Bahkan setelah mengetahui semuanya, Bantu tidak ingin memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Rama yang mendengar hal tersebut, ia hanya terdiam dan merasa sedih. Kemudian Bantu berkata, tenanglah ayah. Mendengar hal tersebut, Ramachandra pun merasa senang dan bersemangat. Ia pun berniat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Yasoda. Akan tetapi Bantu menahan ayahnya untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian Yasoda, Nandini, dan Raj pun datang. Saat itu Yasoda berterima kasih karena Bantu telah menyelamatkan Raj yang ia pikir putranya. Dan Yasoda juga memberikan setengah sahamnya kepada Bantu. Awalnya Bantu menolak. Kemudian Yasoda berkata bahwa semua anak harus menerima semua yang diberikan oleh ibunya. Yasoda juga meminta kepada kakek agar memberikan tempat tinggal dan pekerjaan kepada Raj. Kemudian Yasoda menyuruh Palmiki untuk melatih Raj agar seperti Bantu. Jika berhasil 5 tahun lagi ia akan jadi dirut. Singkat cerita, Raj tampak senang berada di kehidupan barunya. Dan ia tampak lebih menikmati hidupnya. Saat itu Palmiki menyuruh Raj untuk bekerja keras agar 5 tahun ke depan Raj menjadi dirut. Kemudian Raj berkata bahwa ia lebih senang berada di rumah Palmiki. Ia juga membaca surat yang ia tulis sendiri yang berisi, 25 tahun lalu saat kami lahir tak akan ada masalah dengan kejahatan ini. Seharusnya kau taruh aku di kamar bibi dan Bantu di kamar ibuku dan itu akan menjadi sempurna. Kemudian Palmiki menjawab, itu dosa nak. Di akhir film, Palmiki merasa sedih karena melihat Bantu telah kembali bersama keluarganya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.